Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah tafsir yang saya muliakan, marilah kita awali kajian kita malam ini dengan baca Ummul Kitab bersama-sama. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما نافعا وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين. Alhamdulillah, Alhamdulillah malam ini kita disehatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diringankan untuk mengkaji Kitabullah Al-Quranul Karim. Semoga yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu jamaah tafsir yang saya muliakan, kita masih akan melanjutkan mengkaji tentang Allah, tauhid, iktikad kita kepada Allah. Ini Bu Syarifah Tolha udah ada, Bu Kamariah, Bu Zahra Ahmad, Bu Nuriyah, Bu Iman. Bu Syarifah Tolha sekarang, mana Bu Syarifah Tolha? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menengok sedikit tentang istawa alal ars. Itu surat Al-Furqan, surat 25, ayat 59, Bu Syarifah Tolha. Surat 25, Surat ke-25 Al-Furqan 25 itu Al-Furqan, ayatnya 59. 59, Ya. 25, Halaman 59, berapa Bu Syarif? 25, 59 Ustaz kan? Ya, surahnya surah ke-25 Al-Furqan itu. Ayat 59. Ayatnya 59. Okey, 59. Saya baca Ustaz Ya, alladzi khalaqas samawati, Halakas sama. betul? Betul-betul. Ya, tolong dibaca. Baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا صدق الله Sadaqallahul العظيم. azim. Ini diawali aladi ya, Bu Syarifah Tolha. Allazi betul Ustaz. Berarti aladi sebagai apa ini? Allazi dia jadi mubtada kan. Mubtada, ya. Ah, Mubtada. Kemudian, dia isim oh, mausul Ustaz, tapi dia jadi mubtada. Betul. iya betul. Dia berupa isim mausul ya. Hmm. Tapi juga bisa jadi dia kholako itu silah, tapi dia bisa menjadi khobar ya. Ya, jadi habar badan-badan. Ya, dia khobar berupa, Dia habar badan. ya, Ya. berupa khobar fi'il madi ya. Khalaqa jadi fi'il madi. Ya, dia Hmm. domirnya apa? Domirnya huwa. Domirnya huwa. Berarti ini eh Sama di huwa. sini aladi sampai visitati ayam satu kalam, betul? Dia satu kalam Ustaz. Ya karena wal ardi wa ma bainahuma visitati ayam itu ada wawu atofah ya Bu Syarifah ya. Wama wal Ya, ya wama. ya sitati ayam. Kemudian sumastawa, Sumastawa. Kemudian suma ini kemudian sumastawa, eh, sumastawa. Kemudian ini jumlah filiyah ya. sumastawa kemudian ku atas. Ya, Ya, dia mula daripada fi'il madi. ya betul. Dia Jadi fi'il jumlah madi ya. ya. Dia fi'il madi mazid, betul? Betul. Ya, jadi itu kalau boleh tahu apa mujarotnya, Bu Syarifah Tolha. Oh ini Istawa Bu Syarifah Radia udah hadir juga, Alhamdulillah. sumastawa. Jadi jumlah fi'liyah kalau istawa itu dia mujarotnya sawiyah. Sawiya. Ya, sawiyah. Kemudian mazidnya itu ista. Ista alif sin dengan Ya, apa? alif, Ta. sin, dan ta. Eh, iya, Ta. ista ya. Ista. Oh, kalau begitu Tak dia Ustaz. sebenarnya eh Ifta'ala ya Ustaz wazannya. Ista. iya, Ah, ista istaf ala. istaf ala betul. Ista'ala. Iya, istaf ala. Tapi ini kan setelah tak ini kan wawu ilat ya, abjad ilat. Jadi ini wazan yang keberapa istaf ala? Wazan Jadi istaf ala wazannya. istaf ala. Ya alal arsi ar-Rahman. Jadi gini, maksud saya ayat ini yang biasa dipakai untuk menjelaskan tentang Allah, Bu Syarifah Hmm. Tolha. Nah, Maksud saya, Allah itu di mana? Maka dijawab dengan ayat ini. Eh, ayat ini, ayat ini di Al-Quran ada sejumlah ayat. Yang tentang ars itu ada 21 ayat. berkenaan surah arsy. Ya, berkenaan dengan Al-Arsh. Dengan Al-Arsh itu ada 21 ayat. Salah satunya Al-Furqan 59 ini. Kemudian, apa yang kita pahami dari sini? Alladzi khalaqas samawati wal ardo. Alladzi khalaqas samawati wal ardo. Yang menciptakan langit dan bumi. Dan bumi. Wa ma bainahuma. Di antara dan di antara manya, manya kan ma mausul ya.
Mau setuju, Ustaz. Ya, wa ma bainahuma fi sittati ayamin di dalam 6 hari. Hmm. Kemudian sumastawa alal ars. Nah, di sini dijadikan argumentasi di mana Allah. Allah itu istawa, istawa alal ars. Di situ kalau apa itu eh, apa penceramah menyebutkan sumastawa alal ars, maka Allah itu di mana? Allah itu istawa alal ars. Ini ayat ini memang betul. Ayat ini adalah sumastawa alal arsi. Kemudian ada lanjutannya, Bu. Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu fas'al. Nah, fas'al bihi khobiro. Apa Jadi, artinya, Bu Syarifah Tolka? um, maka tanyakanlah dengan Maha Pengasih Allah. Maka Ya, tanyakanlah dengannya tentang itu Maha Mengetahui. ya, artinya tanya kepada orang yang lebih mengetahui tentang Allah, gitu. Artinya, pada ayat ini nggak cukup kita hanya memahami bahwa apa itu Allah itu bersemayam di atas aras. Maksud Hmm. saya nggak cukup kita memahami Allah itu bersemayam di atas aras. Bahwa Allah itu istawa alal aras itu betul. Tapi masih ada lanjutannya. Ar-Rahmanu, Ar-Rahmanu, mubtada ya. Ar-Rahmanu. Ya, Ar-Rahmanu mubtada. Dia Ar-Rahmanu bukan khabar li mubtada, Ustaz. Oh, dia apa? Dia kedudukannya apa? Ar-Rahmanu. Ar-Rahmanu itu bukan khabar ke Ustaz. Ya, Li mubtada tapi dia khabar yang mahzuf. iya betul. Jadi huwa Rahmanu gitu ya. Huwa. Ya, huwa Rahmanu fas'al bihi. Nah, tentang Allah itu maksudnya gini, Bu. Nggak cukup memahami Allah bersemayam di atas aras. Itu maksud saya nggak cukup kita gitu. Apakah itu salah? Enggak salah. Bahwa benar Allah itu istawa alal arsy itu benar adanya. Dan memang ada beberapa ayat tentang hal itu. Dan para mufasir itu juga menerangkan demikian dalam kitab tafsirnya. Tapi kalau kita hanya memahami dari Allah istawa alal aras, maka apa akibatnya? Akibatnya adalah itu kita dengan Allah itu jauh. Betul nggak, Bu Syarifah? Betul kan? Betul. Kita Bisa betul. dibayangkan betapa jauhnya arus itu. Ya kan? Kalau antara kursi dengan aras, kursi, misalnya dunia seisinya itu dengan kursi, itu adalah bagaikan cincin. Cincinnya Bu Syarifah Tolka di lapangan sepak bola. Kemudian kursi dibandingkan dengan luasnya ares, itu kursi menjadi cincin di lapangan sepak bolanya. Masya Allah. Artinya Kecil. betapa itu luas sekali. Nah, maksud saya ingin mengatakan bahwa kalau kita memahami Allah itu di mana, lalu mengatakan istawa alal aras, bukannya salah, itu betul, ayat itu betul. Tapi, tapi kalau hanya itu yang kita pahami tentang di mana Allah, maka itu kita menjadi jauh dengan Allah itu. Maka sepertinya urusan kita dengan Allah itu sepertinya Allah hanya mewakilkan malaikat Rokib dan Atid untuk mencatat amal kita, betul kan? Betul.
Ya, sepertinya urusan kita seperti hanya itu gitu. Maka kita menjadi kurang dekat dengan Allah itu. Oleh karena itu, fas'al bihi, maksudnya Allah fas'al bihi itu nggak cukup. Anda memahami istawa alal ars, bahwa istawa itu domirnya apa, Bu Syarifatul Khair? Istawa. Fi'il madi mabni. Istawa domirnya apa? Fi'il madi, Huwa. ya. Mustatiru takdirun huwa. Huwa, betul. Jadi domir mustatir huwa, betul ya. Artinya huwa itu siapa di situ? Huwa ista. Huwa tuh Allah Ustaz. Huwa itu Allah, benar. Jadi aladzi khalaqas samawati itu huwa. Aladzi domirnya huwa. Aladzi khalaqas samawati wal ardi wa ma bainahuma fi sittati ayyamin itu domirnya huwa. Kemudian istawa itu domirnya huwa. Huwa itu ya Allah. Allah istawa alal ars. Kalau ayat ini yang kita pakai, maka kita menjadi jauh dengan Allah. Itu sebabnya nggak cukup. Misalnya begini, kalau kita katakan itu cara berpikir manusia. Cara berpikir manusia itu terbatas. Misalnya, kalau orang mengatakan Ibu Nuriyah di mana? Ibu Nuriyah di Singapura. Titik. Memang benar Bu Nuriyah di Singapura. Dan kalau kita bertanya tentang Bu Nuriyah itu di Singapura, Bu Nuriyah nggak ada di selain Singapura. Bu Zahara di mana? Bu Zahra Ahmad. Bu Zahra Ahmad di Singapura. Oke, selesai. Maksudnya, cara berpikir manusia itu kayak gitu. Tapi kita nggak bisa berpikir tentang Allah seperti itu gitu maksud saya. Saya ingin membandingkan tadi. Jadi kalau Bu Zahara itu di Singapura benar dan cukup situ dan memang hanya di situ Bu Zahara, Bu Nuriyah Singapura ya memang hanya di situ dia. Kecuali kalau Bu Zahara itu mempunyai anak di Jerman, di Jepang, di Cina, mungkin di Amerika. Kecuali kalau punya anak di mana-mana, dia masih bisa berkomunikasi atau memikirkan di sejumlah tempat pada waktu bersamaan. Tapi kalau Bu Zahra tidak mempunyai anak seperti itu, jumlahnya di mana-mana, maka Bu Zahra dengan anak turunnya hanya ada di Singapura. Maka dia nggak bisa dibayangkan selain di Singapura. Tapi kalau Allah nggak bisa begitu. Kita berpikir tentang Allah, memang Allah itu istawa alal ars. Tapi nggak bisa kita katakan bahwa Allah itu hanya istawa di atas ars. Oke, jadi pada logika yang seperti itu, maka kita memahaminya Allah itu adalah laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang menyerupainya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Allahu ala kulli syai'in qadir. Nah, ini lafaz ayat-ayat yang yang berbeda dengan apa yang ada di dalam istawa gitu. Jadi banyak ayat-ayat tentang Allah yang selama ini kita itu disederhanakan hanya dengan istawa gitu. Nah, sekarang malam ini saya ingin mengajak ibu-ibu semua untuk mempergunakan cara pandang Allah. Bukan hanya maksud saya terbatas cara pandang manusia. Ini enggak. Cara pandang Allah itu apa? Cara pandang Allah itu adalah Al-Quran. Yang sebenarnya Al-Quran itu sudah ada lama bersama kita. Tapi yang kita pahami dalam Al-Quran itu belum semuanya. Betul, Bu Syarifah? Betul. Maksudnya baru sebagian yang kita Baru pahami. sedikit aja. Ya kan? Betul Ustaz. Yang belum kita pahami itu berarti kita masih asing. Gitu kan? Masih belum kenal kan?
Coba misalnya untuk memahami Allah itu, tapi lalu ada pertanyaan, kenapa saya memulai memahami Allah itu mengajak ibu-ibu saya menyajikan tentang ayat-ayat berkenaan dengan Allah dengan kita. Allah dengan kedekatan Allah dengan kita. Kenapa? Kenapa saya memulai memahami Allah itu dengan memulai ayat-ayat kedekatan Allah dengan kita. Apakah Ibu Syarifah Tolha tahu kenapa kita membahas hubungan kedekatan Allah dengan kita? Apa sebabnya? Apa Bu Syarifah Tolha tahu? Kita membahas Ya, kenapa kita membahas ayat-ayat yang hubungannya dekat dengan kita? tentang jadi kita nak mengenal Allah kan Ustaz? Betul, artinya kita hendak mengenal Allah yang menurut Allah gitu loh maksud saya. Kita ingin mengenal Allah menurut Allah, maksudnya versinya Allah gitu, bukan hanya versinya kita gitu. Kenapa kenapa saya ingin mengajak ibu-ibu itu membahas tentang kedekatan hubungan Allah dengan kita? Karena ini memperbarui iman kita, Bu. Iman kita itu harus terus-menerus diperbarui. Rasulullah bersabda, "Jadidu imanakum, jadidu imanakum." Kamu harus terus-menerus memperbarui imanmu. Kenapa? Supaya hablum minan nas dan hablum minallah kita itu ada peningkatan. Kualitasnya itu naik. Jadi kalau kita memahami Allah itu hanya sebatas istawa alal aras, itu sangat terbatas. Betapa jauh dan kita nggak dekat dengan Allah. Maka dari itu pada kajian sebelumnya, Ibu Syarifah Tolga, saya pernah membahas tentang bahwa di surah Al-Baqarah 186 itu Allah itu koribun. Wa iza Betul ya, Allah itu koribun. Wa idza sa'alaka ibadi anni jadi ani fa inni koribun. ribu Satu. Ini penting karena kalau sebatas istawa alal aras itu enggak koribun, betul? betul. Nah, sekarang itu satu koribun. Surat Qaf itu, Ustaz. Yang kedua surat Qaf itu surat Ustaz ada bahas 50 surat Kaf kan? ya. Surat surah Kaf Ustaz ada bahaskan juga kan? Iya, yang surat Al-Baqarah tadi itu Allah koribun. Yang kedua kita pernah membahas juga Nah, itu surat Qaf ayat 16. jelas. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Masih ingat? Ingat Ustaz. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum min hablil warid. Seberapa dekatnya Allah dengan kita? Nah, itu Allah itu tadi bilangnya Allah di situ di Al-Baqarah 186 koribun saja, ya kan? Tapi di surat Qaf itu Allah lebih lebih lagi mengkonkretkan kedekatannya. Daripada urat leher. Ya, lebih 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 mengkonkretkan. Konkret itu apa? Jadi, Lebih menguatkan nyata, ya kan? Lebih nyata ya. Akrobu itu fi'il apa? Isim apa? Tafdil. Isim tak di Tafdil. lebih apa tadi itu isim Akrabu. tafdil ya Tafdil. benar Bu ya isim tafdil akrobu itu lebih dekat ya kan isim tafdil jadi nahnu akrobu ilaihi Allah itu nahnu saya kata Allah akrobu lebih dekat ilaihi hi itu siapa hi kepadanya.
Hi itu adalah Bu Syarifah. Itu diri kita lah Ustaz. Dia dekat Iya, diri kita. betul. Akrabu ilaihi minkum lagi. Oh ini Alhamdulillah Bu Halimah. Bu Maaf ya Halimah Pak. hadir. Bu Ya, Halimah Abdul Karim daripada Alhamdulillah surat bisa ini. hadir. Iya, iya, iya Bu. Kita membahas tentang kedekatan Allah. Jadi sudah ada dua Bu. Kemudian yang ketiga kita membahas juga surat Al-Anfal 24. Ini yang kita review minggu lalu. Al-Anfal. Coba saya ingin diulang lagi minggu lalu itu Bu Syarifah sudah. Bu Syarifah Radiah. Mana Bu Syarifah Radiah? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sejenak apa itu membahas sejauh mana kedekatan Allah dengan kita itu di surat Al-Anfal 24. Ini ini ayat favorit tentang Allah ini. Anfal Ustaz. Uh, Al-Anfal itu surat ke-8 Bu Syarifah Rodiah. okey, ayatnya 24 deh Ustaz. Ya, ayatnya 24. Ini sudah kita bahas sejenak kemarin, tapi saya ingin ulang sejenak betapa kedekatan Allah itu. Mhm. Okey. Ya Ustaz nak saya baca lagi ke? Ya, tolong dibaca lagi. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Sadaqallahul adzim. Amin. Terima kasih Bu Syarifah Rodiah. Terima kasih, Ustaz. Kita di sini wa'lamu annallaha yahulu. Annallaha, Allah menjadi isimnya anna, betul? Ya, Ustaz. Yahulu jadi apa? Ya, isim itu dia punya fi'il, Ustaz. Ini Ya, dia khobarnya anna, bukan? jadi khabar dia fi'il mudhari, khabar Ya, khobarnya anna, jadi fi makhali rof'i ya. ya fi mahalli raf'in betul. Oke. Ya, Yahulu, Yahulu itu fi'il apa? fi'il mudhari. Fi'il mudhari, domirnya apa? Yahulu domainnya huwa. Domirnya huwa. Huwa itu siapa? Huwa itu Allah Ustaz. Huwa itu Allah. Jadi kalau Allah Yahulu itu berarti apa artinya? Allah Yahulu. Yahulu itu apa tuh, membatasi. Ah, Iya, itu terjadinya kapan? kapan ya Ustaz? Tidak saya. Allah Kalau Yahulu itu kan fi'il mudhari, betul? ya. Fi'il mudhari itu kan artinya sedang dan akan, betul? Dan berterusan Ustaz. Iya, Ya, berterusan. Sentiasa, senantiasa berterusan. betul. Artinya itu sedang terjadi, betul? Iya, iya, sedang terjadi dan akan terus terjadi. Dan akan terus terjadi, betul. Ya, Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Artinya, kalau tadi itu Allahu koribun, kemudian itu akrobu min hablil warid. Allah itu dekat, kemudian lebih dekat ketimbang urat leher. Kalau di sini, ini adalah nggak ada lagi jarak, Bu. iya, Yahulu itu sedang membatasi antara Bu Syarifah dengan hati Bu Syarifah. iya Ustaz, Masya Allah. Jadi Allah itu di mana, Bu?
Sentiasa berada bersama kita. Itu itu dia. Maka beda banget kalau kita katakan Allah itu istawa alal ars. Iya. Apa itu bertentangan? Enggak bertentangan. Maksud saya, istawa alal ars itu adalah hak. Dia Hmm. benar adanya. Bahwa Hmm. Allah itu istawa alal ars itu betul. Semua mufasir mengatakan seperti itu. Tapi sekarang saya ingin katakan, wa'lamu itu namanya kalam khobari, Bu. Wa'lamu dan ketahuilah informasi dari Allah. Informasi dari Allah itu pasti benarnya. Informasi dari Allah mengatakan anallah. Sesungguhnya Allah membatasi sedang dan akan. Betul? Betul. Padahal manusia jumlahnya berapa, Bu? Atau berapa triliun, Ustaz? Ada 8 miliar. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu, kalau kita pakai akal kita itu enggak nyampe, Bu, akal kita. Betul. Bagaimana Allah yang istawa alal ars, sementara 8 miliar manusia itu dibatasi hatinya dengan dirinya. Dirinya dan hatinya dibatasi. Allah itu hadir pada setiap manusia. Ini akal kita tuh nggak nyampe, Bu. Bagaimana ceritanya Allah itu bisa 8 miliar semuanya itu Allah membatasi bainal mar'i wa qalbihi. Masya Allah. Insya Allah. Ini maksud saya ingin mengatakan ayat-ayat yang seperti ini namanya ayat-ayat bukan goib ya Bu, tapi ayat-ayat agung. Ini yang dimaksud oleh Allah fas'al bihi, fas'al bihi. Apa tadi itu? Fas'al bihi khobiro. Fas'al bihi khobiro. Khobiro itu maf'ul bi. Kemudian fas'al bihi tanyalah tentang Allah itu tentang Allah bihi itu khobiro kepada orang yang mengetahuinya tentang dia. Sebenarnya yang mengetahui tentang dia ya hanya Allah gitu. Makanya kalau fas'al bihi bas khobiro itu ya kita itu sebenarnya kan saya sendiri mengutip ayatnya Allah kan. Jadi bagaimana dikatakan satu pihak Bu Syarifah Rodiyah Allah itu istawa alal ars. Tapi di satu pihak Allah itu membatasi hatinya Bu Syarifah Rodiyah dengan diri Bu Syarifah Rodiyah. Jadi kalau akal memahami seperti itu nggak terbayangkan. Bisa nggak Ibu memahami seperti apa? Tidak terbayang, Abdi tidak Nggak pernah terbayang. jangka. Tapi ya saya ingin katakan, tapi ini kalau Ibnu Jarir itu mengatakan lebih jelasnya itu begini, Bu. Pendapat yang lebih utama menurutku dalam masalah ini adalah yang mengatakan bahwa ini pemberitahuan dari Allah, kalam khobari. Bahwa Allah lebih memiliki hati para hambanya daripada hati hamba itu sendiri. Saya ulang. Bahwa Allah lebih memiliki hati para hambanya daripada hati hamba itu sendiri. Ini Ibnu Jarir atau Bari. Ini penafsir yang paling agung, paling tinggi di dunia. Belum ada di atasnya tafsir atau Bari itu belum ada, Bu. Nah ini dia mengatakan seperti itu. Jadi Allah itu lebih memiliki hati para hambanya. Apa alasannya? Karena ungkapan al-haulu baina syai'i wa syai' Bu Syarifah Radhiyah membatasi antara sesuatu dengan sesuatu. Diri Bu Syarifah
itu satu hal. Hati Bu Syarifah Rodiah hal yang lain lagi. Dan di tengahnya ada Allah. Hmm. Jadi membatasi antara manusia dengan hatinya. Sekarang kita akan lihat kalau apa itu Al-Qurtubi menafsirkannya, maka dari itu wa matasyauna illa ayyasya Allah. Itu di surat Al-Insan. Di surat Al-Insan. Itu wa matasyauna. Coba ini kan Bu Syarifah Rodiah sudah Bu Zahara Ahmad ya sekarang ya. Tadi siapa tadi? Tadi Bu Syarifah Tolka kan? Bu Syarifah Tolka, Bu Syarifah Rodiah, sekarang Bu Zahara Ahmad ya. Baik, Ustaz. Oke, Al-Insan 30 Bu. Surat Al-Insan itu 76. Ayat berapa, Ustaz? Ayat 30. 30. Oke. Surah 76. Oke, baik, Ustaz. Wa man tasya'un, Ustaz, ya. Ya, betul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah. Inna Allah kana aliman hakima. Sadaqallahul Adzim. Wa mata syauna itu Bu Zahra Ahmad kalam munfi. Ibu paham maksudnya kalam munfi apa? Nafi, isim Ya, nafi. karena ada manafi. Betul. Dan kalian mata syauna tidak bisa berkehendak kecuali Ayyasya Allah, kecuali Allah menghendaki. Ini masih sama dengan tadi itu, bahwa Allah lebih memiliki hati para hambanya ketimbang hati hamba itu sendiri. Di sini sebutkan wa mata syauna, buktinya kalian itu tidak bisa menghendaki kecuali kehendak kalian itu di dikehendaki oleh Allah. Benar nggak begitu, Bu Zahra? Benar. Ya, jadi artinya Allah itu lebih memiliki hambanya. Allah itu menghendaki tapi kehendak kita belum tentu terjadi, betul? Ya, betul. Makanya Imam Al-Qurtubi bilangnya begini dalam tafsirnya, dan kamu tidak mampu menempuh jalan ketaatan, jalan istiqomah, jalan menuju jalan Allah kecuali bila itu dikehendaki Allah. Itu tafsiran Imam Al-Qurtubi. Kalau Ibnu Jarir juga sama, dan kamu tidak mampu menempuh jalan menuju Tuhanmu, wahai manusia, karena semua urusan kembali kepada Allah, bukan kembali pada kalian. Itu artinya Allah itu apa artinya yang seperti itu Bu Zahra Ahmad? Allah menghendaki, Iya, yang kita kehendak kita belum tentu terjadi, betul? ya, Kecuali kalau kehendak kita itu dikehendaki juga oleh Allah, betul? ya dengan izin Allah. Makanya apa yang kita inginkan di dunia belum tentu semuanya Mau tercapai, kita, betul? ya betul. Nah, kecuali kalau Allah menghendaki gitu. Maksud saya kalau kita membahas ayat seperti ini itu beda sekali dengan kalau Ibu membahas ayat istawa alal ars. Benar nggak Bu Zahra? Ya betul, Ustaz. Kesannya itu beda. Kesan yang kita peroleh itu adalah kita itu berada di dalam ininya Allah gitu, berada di dalam kekuasaan Allah. Sekarang bagaimana itu bisa terjadi? Coba sekarang ada ayat ini, Bu. Sekali lagi, Bu Zahara tolong dibaca
Itu suratnya itu saya lupa ini. Ini di surat Al-Mulk. 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 Awalam yarau ila toiri fauqahum. Saya ayatnya itu lupa. Hmm. Al-Mulk. Awalam yarau ila toiri fauqahum. Ya, Al-Mulk itu awalam Yang ke-19 Ustaz. 19, ya benar. Tolong dibaca ayat 19. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. Sadaqallahul adzim. Coba Ibu bayangkan di ayat ini Allah menyatakan apa? Allah itu menyatakan awalam yarau. Yarau itu domirnya apa, Bu? Wah, Yarau ada wawu jamaah kan? waw jamaah. Berarti domirnya Hum. hum. Apakah mereka tidak ilatoiri melihat burung fauqahum di atas mereka? Sofatiu mengatupkan sayapnya, mengembangkan dan mengatupkan sayapnya. Sofatiu wayakbiden. Wayakbiden. Saya ingin tanya, mayumsiku hunna, yumsiku itu fi'il apa? Fi'il mudhari Ustaz. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu artinya apa? Fi'il mudhari maksudnya yang menahan mereka. Artinya sedang kan? Sedang ya. Betul. Mayumsikuhunna illa Rahman. Yumsiku apa artinya? Yumsikun yang menahan mereka. Menahan. Ya, menahan. Artinya boleh nggak dibilang amsaka yumsiku itu memegang? Ya. Betul. Jadi burung-burung di langit itu, burung-burung di udara itu, semuanya yang terbang di udara di seluruh dunia ini, itu yang menahannya itu Allah. Betul? Iya betul Ustaz. Sementara kalau kita hanya memahami Allah istawa alal ars, nah di sini. Padahal di ayat ini awalam yarau ilat toiri. Yumsiku huna, yumsiku itu kan sedang memegang, betul? Ya. Illar Rahman. Nah, yang megang itu Ar-Rahman. Selalu. Lalu innahu, mana isimnya inna? Hu. Hu. Bikulli syai'in, mana khobarnya? Syai'in basirun. Basirun. Kenapa basirun jadi khobarnya inna? Sebab dia adalah baris dhammah. Karena dia rofa Marfu'. domah, ya betul. Karena dia rofa domah. Oke, innahu bikulli syai'in basirun. Artinya apa? Satu pihak tadi dikatakan wa'lamu annallaha yahulu. Betul? Hmm. Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Yahulu di situ membatasi manusia dan hatinya. Betul, Bu Zara? Ya betul. Sementara di sini itu adalah yumsiku hunna. Benar. Hunna itu kepada atoir, betul? Ya. Iya, jadi yang memegang pada artinya dalam waktu yang bersamaan
Allah itu istawa alal aras, Allah itu yahulu bainal mar'i wal qalbihi, Allah itu aqrabu min hablil warid, Allah itu qoribun, Allah itu yumsikuhunna. Ini baru burung. Di dalam ayat lain adalah siapa yang memberi makan ikan-ikan di laut, Bu Zara? Allah Allah. dengan Jadi maksud saya, kita itu memahami Allah itu melalui ayat-ayatnya Allah. Karena Allah yang tahu tentang dirinya. Dan dia mengemukakan tentang dirinya di sejumlah ayat. Maka kita nggak boleh berhenti pada istawa alal ars. Itu seperti jauh. Maka lalu saya ajak ibu-ibu untuk kita menggali, memahami ayat-ayat yang tentang Allah sedang apa dan di mana. Ternyata Allah itu sedang ada di makhluknya. Kalau ibu itu Bu Zahra itu diri Bu Zahra, ada hatinya Bu Zahra, Allah di situ di antara dua itu. Di antara maka dari itu ketika Allah itu membatasi antara diri Bu Zahra dengan hati Bu Zahra, maka itulah Siti Aisyah itu nanya kenapa Rasulullah itu sering sekali berdoa. Berdoanya itu ya muqallibal qulub, yaitu yang membolak-balikkan hati. Sabit kolbi ala dinika wa ala taatika. Oleh karena itu, karena Allah itu berada di antara kita dan hati kita, itu makanya Allah di situ itu menjadi satu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya kehendak kita itu terjadi? Itu makanya kita itu seperti Rasulullah itu. Karena jawabnya Rasulullah kenapa sering ya muqallibal qulub? Karena ya Aisyah, manusia itu di antara dua jemari-jemarinya Allah ini. Dibolak-balikkan kapan Allah mau. Sementara juga di situ Allah di dalam itu kan tadi burung, ya kan? ya. Nah, sekarang itu Bu Halimah sekarang. Bu Halimah Abdul Ya Pak, Karim ada ya Pak. surat Al-Fatir itu surat ke-35 ayat 41. 3541. Oke Pak. Ya Pak. Ya, tolong dibaca ya. Baik. Ayat 41 Pak ya. Ya betul ayat 41. Innallaha. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yumsiku as-samawati wal arda an tazula ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا صدق الله Sadaqallahul adzim. Innallaha, Allah jadi apa Bu Halimah? Inna Allah Allah jadi isim inna Pak. Isimnya inna. Yumsiku jadi apa? Yumsiku jadi yumsiku VL Pak. Ya, dia adalah khobar, betul? Khobar inna. Khobarnya inna berupa apa? Berupa maksudnya Dia fi'il apa? fi'il mudhari Pak. Ya, fi'il mudhari' domirnya. Damirnya yumsiku huwa.
Domirnya huwa. Samawati wal ardo. Menjadi apa kedudukannya? Maf'ulun bih, Pak. Maf'ulun bi. Jadi di ayat ini Allah sedang apa, Bu Halimah? Allah sedang Inna Allah sedang menahan langit dan bumi. Betul. Sedang, kan pakainya kan mudhari kan, Bu? Ya, Sedang dan akan, sedang menahan langit dan bumi. Jadi artinya apa? Artinya Allah itu di mana? Allah itu sedang. Makanya kata Rabbul, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Robbi itu artinya mengelola, memanage. Salah satu dari kegiatan memanage itu adalah menahan. ya, Menahan langit dan bumi, betul? betul, Pak. Di antara langit itu ada namanya galaksi. Ya, galaksi, semua planet. Iya, galaksi itu rumahnya planet besar banget. Galaksi kita itu galaksi Bima Sakti. Iya, Sementara di dalam galaksi Bima Sakti itu jumlah bintangnya berapa, Bu? bintang. Oh, tak Oh, terkira nggak Pak. terhitung, betul? Betul, Pak. Jumlah bintangnya itu nggak terhitung. Kalau kata Rasulullah, nanti di akhirat ada telaga Al-Kausar. Betul? Ya, Pak. Telaga Al-Kausar jumlah jumlah gelasnya kata Rasulullah. Kata Rasulullah jumlah gelasnya itu sebanyak bintang di langit kata Rasulullah. Hmm. Nah, sekarang satu galaksi itu sudah nggak terhitung jumlah bintangnya. Sementara saya pernah membaca jumlah galaksi itu Ibu kira-kira Ibu punya gambaran nggak berapa jumlah galaksi? Oh, kita bukan ahlinya, jadi nggak bisa kira-kira. Saya kasih tahu, Bu. Saya pernah apa itu cek di Google itu. Jumlah galaksi itu 200 miliar galaksi. Masya Allah. Allahu Akbar. Makanya kita nggak bisa kecuali kalau kita sholat hanya Allahu Akbar yang Allah ngasih perintah sholat itu diawali Allahu Akbar. Kenapa? Karena Allah itu sedang apa? Sedang yumsiku hunna, Hmm. sedang memegang langit apa itu burung-burung yang mengepakkan sayapnya, mengatukkan dan mengembangkan sayap. Allah itu sedang apa? Yumsikus samawati wal ardo, sedang menahan langit dan bumi, itu mengelola itu. Makanya Allah itu Nabi Musa heran bagaimana cara Allah itu. Oh gitu. Maksudnya Nabi Musa heran bagaimana cara Allah itu menahan menahan langit dan bumi. Ya. Pernah nanya Nabi Musa itu ke Allah. Allah lalu menjawab, Musa, oke, kalau begitu kamu ambil 2 botol, katanya. 2 botol pegang kedua tanganmu. Kemudian jangan sampai lepas. Apa yang terjadi malam pertama sampai pagi belum lepas. Dia masih kuat sehari semalam. Malam kedua bertahan dia udah berat banget tuh Halimah Abdul Karim. Malam ketiga udah nggak kuat lagi dia. Kantuk menyerangnya akhirnya dar jatuh pecah. Kemudian apa yang terjadi Musa? Bila saya itu kantuk atau tidur. Makanya kan di ayat kursi apa Bu Halimah Abdul Karim? Allahu Allahu la ta'idun ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu la sinatun wa ta'khudhuhu la nawm.
La Sinatu ta'khudhuhu wala naum. sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Itu ayat Ya. dari Kanzul Ars. Musa, kalau saya ngantuk seperti kamu megang botol itu, pecah. Makanya kalau saya itu ngantuk, bumi ini hancur, kata Allah. Jadi Allah itu sedang apa? Sedang yumsikus samawati wal ardo, sedang menahan langit dan bumi. Padahal langit itu ada 7 kan? 7 langit ikatannya. Belum tadi itu langit itu ada galaksi yang miliaran. Masya Allah. Allahu Akbar. Itu antazula. Supaya langit dengan ardo itu antazula. Jangan hancur, jangan binasa. Walain zalata. Dan ketika hancur keduanya sabuha min adim min ba'di inna. Nah, maka di sini nggak ada, nggak ada, nggak ada yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah. Maka lalu Allah sedang apa? Allah sedang yumsiku samawati wal ardo. Allah sedang apa? Allah sedang yumsiku hunna, toir, Menang. toir. Ya. Allah sedang apa? Allah sedang yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Itu semuanya, Bu Halimah Abdul Karim, Ya. semuanya ayat itu pakainya fi'il mudhari semua. Ibu paham maksudnya apa, Bu Halimah Abdul Karim? Pakai fi'il mudhari maksudnya apa? Sedang berlaku dan akan berlaku. Sedang berlaku dan akan berlaku waktunya bersamaan, betul? Ya, betul Pak. Kalau ibu nggak bisa masak sambil menulis, sambil membaca, sambil Nggak dengerin, bisa Pak. sambil Ya. belanja, sambil nggak bisa kan, Bu Halimah? Mustahil Pak, mustahil boleh tak boleh. Mustahil. Mustahil itu betul mustahil. Tapi kalau Allah di sini, Allah itu. Makanya memahami Allah itu ilmu yang paling tinggi, ilmu yang paling agung, ilmu yang paling derajatnya paling mulia itu ilmu memahami Allah. Ilmu memahami Allah itu yang tahu tentang Allah ya hanya Allah. Allah menampakkan dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Itu yang sekarang sedang kita kaji. Iya Pak. Yumsiku samawati wal ardo. Allah itu adalah yumsiku toir yang sedang terbang. Allah itu juga yatawafal anfusa, memegang nyawanya Bu Halimah Abdul Karim pada waktu tidur. Iya Pak, betul. Betul sekali. Masya Allah. Jadi apa yang dikerjakan Allah banyak banget. Makanya di dalam ayat Al-Quran disebutkan, itu adalah kulla yaumin huwa fi sya'n. Oh, surat Kulla, Ar-Rahman. ya Bu, Surat Ar-Rahman Pak. itu Ar-Rahman ya. Ya. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya. Artinya fi sya'n itu selalu dalam kesibukan. Apa kesibukan Allah? Itu tadi yang kita bahas. Itu kesibukan Allah. Nah, sekarang ada satu bagian lagi kegiatan Allah adalah tentang ini siapa yang belum tadi? Yang belum masih ada Bu Iman. Mana Bu Iman? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Iman, surat Ali Imran ayat 26. Ali Imran ayat 26. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'u biyadikal khair innaka ala kulli syai'in
qadir. Sadaqallahul adzim. Kuli. Kenapa ini kuli, Bu? Kenapa tu qulil? Iltiqa'u sakinain. Ya, karena sakinen. Nah, sekarang kita akan membahas Allahumma. Ibu bisa menjelaskan Allahumma itu bagaimana ceritanya? Allahumma itu adalah nama lafzul jalal, panggilan bagi Allah. Ya Allah. Oke, berarti ada yanita, betul? Betul. Kemudian kalau yanita itu sebenarnya kalau mufrad itu adalah rofa. Ya Adamu, ya Adamuskun, ya Adamu rofa. Nih di sini Allahumma. Kenapa humma? Kenapa Ustaz Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ah, Oke, baik. mim, Saya mim, mim, mim iwat Ustaz Anil huruf nida. iya, dia huruf nida. Makanya Allahnya itu menjadi munada, betul? Oh, ya betul. Saya bilang munada itu kalau mufrad rofa, tapi ini Allahumma. Ada umma. Oke, baik. Saya jelaskan ya. Saya mendapatkan ini di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, Ibu Iman. Okey. Penjelasannya begini, itu Ibu betul bahwa munada itu kalau mufrad itu rofa ya Adamu, ya Umaru, munadanya adalah rofa. Tapi dalam alafat ini yang terjadi adalah ada huma nasob. Huruf ya sebelum Allah itu kemudian dibuang. Nah, di sini yang Bu Iman tadi belum jelaskan, ya kan? Ibu Uma kan mengatakan aslinya ada ya, betul? Betul. Nah, ada yanita, kemudian Allahnya itu menjadi munada, betul? Betul. Huruf ya sebelum Allah itu dibuang, kemudian diganti dengan mem. Baru faham. Ya, diganti dengan mem. Makanya menjadi Allahumma gitu. Lalu itu satu pendapat. Yang pendapat kedua mengatakan, ada yang mengatakan bahwa asal lafat Allahumma itu adalah ya Allah, amanna bi khairin. Aslinya begitu. Aman ya Allah, amanna bi khairin. Limpahkanlah kami untuk kebaikan. Jadi itu menjadi panjang kalau ya apa itu kalau Allahumma itu ya Allah aman nabi khairin kepanjangan maka menjadi diringkas. Diringkasnya itu amanah. Jadi amanah setelah lafat Allahu itu iya-nya tadi itu diganti mem yaitu ada hamzah setelah hu itu ada hamzah ma, amma, amma, umma. Jadi asalnya lafaz Allahu dan amanah kemudian digabung menjadi Allahumma. Gitu Bu. Itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga ada yang Baik, Ustaz. mengatakan halumma aslinya itu Allahumma itu bukan kok ya Allah. Bukan, tapi halumma ilaina. Ada yang mengatakan begitu Bu Iman. Baik, Ustaz. Jadi mengatakan halumma ilaina asalnya itu hal dan ilaina. Hal dan ilaina. Kemudian hal dan ilaina itu diidghamkan menjadi halumma. Selanjutnya huruf mem itu menjadi
Itu yang pendapatnya. Ada pendapat lain lagi, sebenarnya itu sama dengan Allahu ighfirli. Allahu ighfirli. Kemudian agak repot kalau Allahu firli, maka menjadi pengucapannya Allahumma firli. Nah, di situ ada penyambungan lagi. Ya-nya dibuang, humanya itu menjadi ditasdidkan. Allahu umma. Allahumma menjadi begitu. Allahumma ini sering diucapkan dalam doa. Seringkali diucapkan dalam doa sehingga kadang-kadang orang mengucapkannya itu tasdidnya hilang, padahal harusnya ada tasdid di situ. Allahumma ya. Allahumma. Eh, menjadi sama Bu, artinya menjadi ya Allah, ya Allah, Allahumma firli, ya Allah, ampunilah aku, Allahumma firli. Jadi menyeru kepada Allah yang tidak melalui ya nida. Jadi di sini apa itu ya-nya diganti menjadi mem, menjadi huma. Ini semua ada di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, di situ sebutkan kan gini, Bu. Setelah itu kan Allahumma yang Ibu baca tadi itu, Tu'til, ya Malikal Mulki. Ya kan, kalau Malikal Mulki, kan dia ini apa ini? Mudah-mudah filah ya, Bu Iman. Betul, Ustaz. Ya, Mudah-mudah ilaih. Malikal Mulki itu artinya apa? Yang merajai Ya. kerajaan. Ya, dia memiliki kerajaan, menentukan kerajaan, menguasai. Betul. Nah, sekarang itu kita lihat di dalam konteks internasional. Di dalam konteks internasional, kita melihat apa itu pergeseran kekuasaan politik internasional. Dulu tahun 1926, 100 tahun yang lalu, sekarang kan 2000 berapa? 2026, Ustaz. 2026, 100 tahun yang lalu, 100 tahun yang lalu itu Khalifah Islamiyah di Turki Utsmaniyah itu Turki Utsmani itu khilafah. Khilafah itu terguling pada tahun 2026 karena ada orang munafik yang menjadi khalifah waktu itu, yaitu siapa yang ditolak bumi itu siapa? Bu Iman? Eh, Hercules ya, Ustaz. Ya, iya, di Turki itu kan ada apa itu khalifah yang ditolak bumi nggak mau menerima. Siapa itu namanya? Saya kok lupa menyebutkannya. Eh, tahun itu sangat populer sekali. Eh, khilafah yang terakhir. Nah, maksud saya ingin mengatakan ini karena ada ayat Allah di dalam surat Ali Imran 140. Itu pergantian kekuasaan di dunia, yaitu Ali Imran 140. Siapa yang belum sekarang? Oh, tinggal Bu Nuriyah ya. Ya, Ustaz. Ya, Bu Nuriyah, surat Ali Imran 140. 140. Ya. Ya, Ustaz.
Oke, tolong dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. Sadaqallahul adzim. Ibu Nuriyah, ayat ini berkenaan dengan dua peristiwa, yaitu peristiwa Perang Badar dan Perang Uhud. Ya, Iyam saskum korhun, fakot masal koma korhum mislu. Jika itu yam saskum. Jika kalian apa yam saskum artinya Bu Nuriyah? kamu terkena perang, Iya, terkena perang, luka, 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 ya luka, kan? oke, Dapat luka-luka akibat luka, peperangan. ya, Yamsaskum korhum, fakot masal koma korhum mislu. Jika itu kalian di perang Uhud itu kena luka, kalah maksudnya. ya, Fakot masal koma korhum mislu. Maka mereka juga, orang kafir Quraisy itu juga begitu. Yaitu ya, pada perang Badar mereka kalah. mhm, Betul kan? ya, Lalu berikutnya ini yang penting. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan memang tilkal ayyamu nudawiluha. Watilkal ayyamu itu kan isyarah musyarilah ya Bu Nuriyah, betul? mhm, ya, Ya, isyarah musyarilah sebagai mubtada, betul? ya, musyarilah itu apa, Ustaz? Musyarilah itu kan kalau Oh, isyarah, musyarilah ya, ya oke, pasangannya kan musyarilah. musyarilah ya, Isyarah itu kata tunjuk itu, musyarilah yang ditunjuk, ya kan? iyamu, Musyarilah ya, musyarun ya, ilaihi. iya betul, Yang ditunjuk oleh isyarah, ya kan? Maka mhm, watil kal ayamu isyarah musyarilah. ya, Maka dia isyarah musarilah itu tawabi. I'rabnya itu tawabi. Tawabi itu artinya mengikuti. Ya ini sama-sama rofa. Watil kal ayamu. Nudawiluha khobar. Nah ini maksudnya Allah nudawiluha itu digilir gantikan. Kadang Islam menang. Kadang Islam kalah. Maksudnya gitu bainan nas. Untuk mhm, apa? Liya'lamallahu ladina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Wallahu la yuhibbud dzalimin. Artinya, dalam konteks internasional sekarang, Bu Nuria, ya, itu 100 tahun telah berlalu. Sekarang ini detik-detik 100 tahun habis kekuasaan orang kafir itu. Yaitu Amerika dengan Israel. Sebentar lagi hancur dia. Karena ayat ini, watilkal ayyamun nudawiluha ini. Jadi memang Allah mengasih apa itu kesempatan, kadang menang, kadang kalah. Nah, kemudian Imam Al-Qurtubi mengatakan makna dari ayat tersebut, watilkal ayyamun nudawiluha bainan nas adalah Allah menjadikan kejayaan itu bergilir antar manusia mhm, supaya Allah dapat membedakan antara orang beriman dan orang munafik. mhm, Sekarang itu kan kalau nggak segera tobat, Arab Saudi, Bahrain, Qatar, Kuwait nggak segera tobat, dia lalu mati dalam keadaan seperti sekarang itu terkena larangan Allah. Layat tahidil mu'minina kafirina aulia. Nggak boleh
Nggak boleh orang Islam itu mengambil pemimpin atau teman dekat orang kafir. Arab Saudi teman dekatnya itu Amerika, nggak boleh itu, nggak boleh. Bahrain, Qatar, itu nggak boleh. Mereka mengambil teman dekat sebagai orang kepercayaan. Itu nggak boleh, dilarang oleh Allah. Ada beberapa ayat Al-Quran yang melarang itu. Maka dari itu, di sini di ayat ini itu Allah itu menggilirkan kemenangan. Sampai Qurtubi mengatakan, demi Allah, seandainya kejayaan itu tidak bergilir, maka orang-orang beriman tidak akan pernah bisa disakiti. Akan tetapi, dalam sunnatullah, terkadang orang kafir dapat mengalahkan orang mukmin dan orang mukmin terkadang dapat mengalahkan orang kafir. Itulah secara internasional sekarang bergeseran roda di atas itu adalah orang Islam. Maka kalau Ibu lihat di dalam YouTube itu banyak orang-orang yang masuk Islam, banyak mualaf di mana-mana, di Amerika, di Eropa. Alasannya bermacam-macam. Orang satu gereja semua mualaf masuk Islam. Itu adalah ketentuan dari Allah. Nah, kita tadi membahas tentang bagaimana Allah itu perannya di dalam kehidupan di dunia ini. Ternyata itu nggak cukup kita memahami tentang Allah itu istawa alal ars. Ayat yang kita bahas bahwa Allah itu yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Allah itu qoribun. Allah itu akrobu min hablil warid. Dan Allah itu sekaligus yumsikuhunna, memegang apa itu sayap dari Menahan. burung. Juga gimana Bu Nur ya? Allah itu yumsikus samawati wal ardo. Hmm. Allah itu menahan langit dengan bumi itu sekaligus. Gitu. Allah itu juga kulillahumma malikal mulki tutil mulka mantasa wa tanzil mulkan mantasa wa tu'izu mantasa. Ya kan? Itu juga Ya. Allah lakukan. Hmm. Kemudian Allah juga watil kal ayamu nudawiluha. Allah. Jadi maksud saya kalau kita memahami tentang Allah itu banyak ayat-ayat yang tidak sederhana istawa alal aras. Banyak ayat-ayat yang memerlukan apa itu kita untuk mempelajarinya. Dari situlah kita memperbarui iman kita. Jadi kita sekarang paham Allah itu berada di antara manusia dan hatinya. Dengan demikian maka kita perlu hati-hati dan jangan sampai Ibu setelah kita membahas ini jangan sampai punya mendetikkan niat melintaskan di hati itu kejelekan, jangan sampai. Kenapa? Karena Allah tahu itu. Ya. Kalau kita itu membatin kejelekan, Allah itu paham. Baik ibu-ibu semua, kita saatnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-haqqu mir rabbika, kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekhilafan dari lisan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada ibu-ibu semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Wabarakatuh. Kami pun mohon maaf Ustaz mana salah silap kami. Halalkan ilmunya Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Ibu Iman, alhamdulillahirabbil alamin.